Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Senang bisa berjumpa kembali dalam kegiatan podcast Dinkes Sultan Menyapa. Salam sehat, Mas sehat, kita pura. Sobat sehat, Ruata sehat, gimana kabar hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Dan kalaupun ada di antara kita yang sedang sakit, semoga cepat diberi kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Hari ini kita akan mengupas tentang bagaimana sih DBD itu. Dan hari ini telah hadir pemateri kita atau narasumber kita. Beliau adalah Pak Muhadi. Sehari-hari sebagai pengelola program DBD di Dinas Kesehatan Provinsi. Dan tak perlu berlama-lama lagi, kita persilahkan kepada Pak Muhadi untuk bisa memberikan semacam materi buat kita semua terkait dengan DBD ini. Untuk itu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan situasi demam berdarah di Sulawesi Tengah, bahwa secara nasional memang penyakit DBD ini meningkat. Untuk di Sulawesi Tengah, berdasarkan data, bila kita sandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023, bahwa di bulan Mei ini mengalami peningkatan sekitar di bulan Januari ini mengalami peningkatan sekitar 70%, sehingga diakumulasikan dari Januari, Februari, Maret ini sudah kalau kita hitung-hitung sudah sekitar 49% dari tahun sebelumnya. Bisa kita bayangkan bahwa kita baru 3 bulan di tahun ini sudah sekitar 50%, sekitar 49% dari tahun sebelumnya. Artinya bahwa kita harus waspada. Seperti itu kira-kira, Pak. Iya, baik. Jadi kalau misalnya berbicara tentang data, Pak ya, saya punya data dari kementerian ini untuk nasional, Pak ya, skala nasional itu pada 1 Maret 2024 itu terdapat hampir 16.000 kasus DBD. Betul. Di 213 kabupaten kota di Indonesia dengan 124 kematian. Ya. Kemudian per 1 April 2024 itu naik 10 kali lipat. 53.131 kasus dengan angka kematian 404 orang. Dan di 1 Mei ini kemarin terakhir itu ada 621 jiwa kematian. Nah, ini Pak sangat besar sekali Pak ya dibandingkan dengan kejadian-kejadian DBD di tahun-tahun kemarin. Ya. Nah, kira-kira Pak bagaimana sih, apa sih yang menyebabkan sehingga kasus-kasus DBD ini semakin meningkat di negara kita seperti itu? Oke, baik. Yang sangat berperan itu perubahan iklim. Perubahan iklim di mana pada saat sekarang aja sudah musim hujan yang belum berhentinya. Padahal tahun sebelumnya tidak seperti itu. Memang 5 tahun terakhir ini peningkatan kasus sangat signifikan sekali. Dan penyebabnya yang jelas adalah perubahan iklim musim hujan. Itu meningkat, akan berakibat meningkatkan populasi vektor, di mana vektornya adalah nyamuk Aedes aegypti. Seperti itu. Ya, jadi faktor utama adalah perubahan iklim, Pak ya. Perubahan iklim. Nah, ini memang yang mengakibatkan terjadinya perubahan dalam penularan DBD itu, Pak ya. Ya. Nah, terkait dengan mekanisme penularan DBD ini, Pak, bagaimana sih mungkin masyarakat butuh informasi terkait bagaimana mekanisme penularan DBD ini, mulai dari mungkin bisa dijelaskan, Pak? Oke, baik. Penyebab penyakit DBD itu penyakit yang diakibatkan virus yang ditularkan oleh serangga. Kalau bahasa kerennya antropod, yaitu nyamuk. Nyamuk ya. Jadi nyamuk. Nyamuk pun tidak semua nyamuk menularkan demam berdarah, yaitu
nyamuk Aedes aegypti yang selalu membawa penyakit demam berdarah yang menyebabkan apa namanya penularan penyakit demam berdarah. Jadi nyamuk itu menggigit orang yang sakit. Mm-mm. Yang orang yang sakit itu di dalamnya mengandung virus Aedes aegypti, DBD, sorry, mengandung virus DBD. Sehingga pada saat dia menggigit, menghisap darah, terbawa virusnya. Nah, nyamuk itu ketika nanti menggigit orang sehat, maka virus itu masuk ke tubuhnya orang yang sehat. Makanya dia tertular penyakit demam berdarah. Jadi seperti itu kira-kira, Pak. Ya, jadi seperti itu Pak ya. Ya, Proses penularan DBD dari nyamuk Aedes aegypti Aedes aegypti. menyebarkan virus demam berdarah itu, ya, Iya. seperti itu. Iya. Jadi Rawat Sehat terkait dengan penularan DBD ini, jadi kita perlu hati-hati ya di setiap berkegiatan, baik di rumah, di kantor, terutama anak-anak kita ya, yang Iya. masih SD sekolah ya, Iya. di sekolah. Jadi perlu kita memang memperhatikan apa yang perlu kita lakukan agar supaya penyakit DBD ini tidak sampai ke kita untuk Menular ke kita. mengenah kita ya. Iya, Nah, betul. nah, ini Pak, mungkin paling penting juga bagaimana sih Pak itu cara untuk pencegahan dalam kegiatan sehari-hari kita, mungkin bisa diberikan tips-tips bagi masyarakat kita agar bisa terhindar dari penyakit DBD itu. Iya. Kita sudah tahu bahwa penularan penyakit DBD itu melalui nyamuk. Ya. Jadi untuk memutuskan mata rantai penularan tentu kita bagaimana populasi nyamuk itu kita kurangi atau kita minimalisir sehingga kesempatan untuk menularkan penyakit DBD itu kurang atau tidak ada. Nah, seperti itu. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan bagaimana memproteksi diri kita supaya kita tidak digigit oleh nyamuk sehingga kita tertular penyakit DBD. Ya. Seperti itu. Oke, jadi terkait dengan itu ya. Jadi Rawat Sehat, bagaimanapun kita harus berupaya bagaimana supaya lingkungan kita itu bisa betul-betul ya nyamuk itu tidak bersarang di tempat kita. Nah, inilah biasa menjadi permasalahan di sebagian masyarakat kita ketika terjadi mungkin DBD di wilayahnya, baru mau untuk bersih-bersih. Ya. Seperti itu Pak ya. Betul. Sedangkan sebelum terjadi kasus DBD misalnya, ogah-ogahan untuk membersihkan lingkungannya. Nah, inilah salah satu penyebab barangkali bagaimana kasus DBD bisa menyebar ya lebih tinggi di masyarakat seperti itu. Nah, terkait dengan ini Pak, ada 3M+. Nah, pencegahan nyamuk itu. Bagaimana Pak penjelasannya itu 3M+ ini? Iya, Strateginya itu sebetulnya 3M+ itu suatu upaya untuk memutuskan siklus nyamuk dari telur sampai dewasa. Seperti saya katakan tadi bahwa upaya kita bagaimana caranya supaya nyamuk itu populasinya bisa kita kurangi. Mungkin kita bisa melihat dari ciri-ciri atau morfologi dari nyamuk Aedes aegypti. Kita harus kenal dulu gitu supaya kita mudah bagaimana kita bertindak untuk menanggulangi pengendaliannya. Pertama kita harus tahu bahwa nyamuk itu mempunyai metamorfose sempurna. Jadi dia dari telur, jentik, pupa, kemudian nyamuk dewasa. Proses perkembangbiakannya Pak ya? Proses perkembangbiakannya. Jadi nyamuk itu bertelur, setiap kali bertelur itu mempunyai kemampuan 100 sampai 200 butir. Wah, itu bisa bayangkan itu. Kalau satu nyamuk saja bisa bertelur 1 sampai 200 butir. Kalau populasinya sangat banyak, ya bisa kita kira-kira. Kemudian dia punya
ciri khas berwarna hitam dengan ukuran sangat kecil, kira-kira 0,8 mm dengan berbentuk oval. Kemudian dia menempel di tempat yang kering, bisa bertahan 6 bulan lamanya. 6 bulan, Pak? 6 bulan. Wah. Jadi dalam artian ketika nanti mendapatkan kesempatan air, dia di situ 2 hari kemudian dia bisa menetas jadi jentik. Nah, kemudian jentik itu menetas dari telur dan akan tumbuh menjadi panjang sekitar 0,5 sampai 1 cm gitu, sangat-sangat kecil sekali. Dan dia punya ciri-ciri bergerak aktif dalam air. Ya. Jadi kalau kita melihat ada jentik, karena jentik nyamuk-nyamuk yang lain itu ada perbedaannya. Bisa kita melihat bahwa ini nyamuk jentik Aedes aegypti penular DBD atau bukan gitu. Jadi dia bergerak aktif dan dia biasa menggerombol di sudut-sudut. Kalau kita lihat di bak-bak air penampungan, biasa di sudut bak itu bergerak aktif, kemudian muncul ke permukaan untuk bernapas, turun lagi, seperti itu kira-kira. Kemudian dia menjadi pupa. Pupa itu berbentuk koma, gerakannya agak lamban, sering berada di permukaan air. Jadi kalau kita melihat di permukaan air berdiam diri, dia agak lemah, itulah pupa. Kemudian pupa akan menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk dewasanya itu punya ciri khas berwarna hitam dengan belang putih di kaki dan tubuhnya, dan hidup di dalam dan di luar rumah. Biasanya seperti itu. Ya, ini ciri-ciri atau morfologi nyamuk Aedes aegypti. Ya. Supaya kita mengenal, seperti ini. Ya, itu kira-kira. Ya, jadi memang harus diketahui ya. Jadi masyarakat atau teman-teman Ruata Sehat ini harus mengetahui bahwa nyamuk Aedes aegypti ini bisa bertelur ya sampai 100 sampai 200 butir setiap hari, Pak ya. Iya. Setiap kali bertelur. Betul, nah, ini sangat banyak sekali. Kalau misalnya dalam satu lingkungan saja itu kalau ada sampai 100 nyamuk itu bertelur, sudah berkali-kali lipat, Pak ya. Makanya ada yang bertanya kadang-kala, kenapa ketika musim hujan nyamuk banyak sekali? Gitu. Jadi kalau yang telur tadi itu 6 bulan bisa bertahan, pada saat musim hujan 2 hari kemudian dia kan kena air kan? Kena air. 2 hari kemudian dia menetas. Satu minggu kemudian menjadi nyamuk dewasa. Makanya populasinya sangat banyak sekali. Nah, ketika nanti populasi nyamuk itu begitu padat, kemudian ada orang yang kena DBD, kemudian dia menggigit orang yang sakit tadi itu, nah ini potensi untuk memindahkan penyakit DBD ke orang lain. Seperti itu. Betul. Ya. Jadi seperti itu Ruata Sehat. Jadi selain itu Ruata Sehat harus tahu bagaimana ciri-ciri tadi itu ya, nyamuk itu belang-belang putih kakinya, Pak ya. Betul, belang-belang putih. Belang-belang putih. Dan yang menyebarkan virus DBD itu nyamuk betina, Pak ya? Iya, betul. Nyamuk jantan itu tidak? Betul. Tidak semua nyamuk Aedes aegypti itu menularkan DBD. Ya, ini jadi dicatat khusus nyamuk betina. Betina. Tapi kan biasanya kan kalau nyamuk terbang mana mau bisa dibedakan nyamuk jantan atau betina. Yang jelas berpotensi menularkan penyakit DBD itu nyamuk betinanya, karena nyamuk jantan itu makanannya hanya mengisap atau mengisap sari tumbuh-tumbuhan, nektar. Tapi kalau nyamuk betina itu darah manusia atau primata. Itu masalahnya. Sehingga yang tadi itu memungkinkan kalau ada manusia yang terinfeksi virus DBD bisa dipindahkan ke orang yang sehat karena kesempatan tadi itu. Seperti itu. Cuma sampai saat ini Pak belum ada teknologi yang mengetahui Pak ya bahwa ini nyamuk betina atau jantan secara kasat mata, Pak ya. Oh iya, kalau nyamuk jantan itu biasanya punya bulu-bulu di antenanya itu kurang. Tapi kalau betinanya itu banyak. Terbalik. Kalau jantan itu bulu-bulunya banyak di antenanya. Kalau betina kurang. Cuman karena kecilnya biasa kan kita nggak terlalu memperhatikan ke sana kan. Iya. Gitu. Pokoknya yang menggigit itu pasti betina itu. Pasti betina. Karena dia memang mencari darah untuk makanannya. Seperti itu. Oh, baik. Jadi Ruata Sehat sudah banyak ya pengetahuan yang kita bisa dapatkan dari
narasumber kita terkait dengan bagaimana sih ciri-ciri dari nyamuk Aedes aegypti tersebut. Nah ini Pak yang menjadi masalah juga di tengah masyarakat itu ketika ada anggota keluarga atau tetangga itu kadang tidak ditahu Pak ini terkena DBD atau tidak, karena gejala-gejalanya ini mungkin umum Pak ya, demam ataukah apa namanya gejala lain. Nah ini perlu mungkin kita sampaikan juga Pak, bagaimana sih gejala-gejala dan tanda-tanda DBD itu supaya masyarakat tahu ketika ada mungkin keluarganya, tetangganya yang sakit sudah bisa, ini mungkin DBD ini harus segera bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, bagaimana gejala-gejala DBD tersebut? Iya, gejala DBD itu biasanya apa namanya panas, demam panas, tiba-tiba tinggi gitu. Kemudian nyeri, kemudian tampak bintik-bintik merah pada kulit, itu akibat pecahnya pembuluh darah di kulit. Terus untuk membedakan dia apakah bintik-bintik itu DBD atau bukan, itu diregangkan. Ketika dia masih muncul, masih tetap itu dia. Kemudian nyeri ulu hati karena pendarahan di lambung. Terus lemah, lesu. Kemudian gejala berikutnya itu kadang-kadang terjadi pendarahan di hidung. Di hidung Pak ya? Ini yang sudah parah Pak ya? Ya, dikenal dengan mimisan. Dan mungkin juga terjadi muntah atau buang air besar bercampur darah karena pendarahan di dalam. Dan bila sudah parah penderita gelisah, terus ujung tangannya itu agak apa namanya dingin. Dan pada saat gejala-gejala ini muncul, segeralah dibawa ke fasilitas kesehatan supaya secepat mungkin bisa ditangani. Karena di masyarakat biasanya kalau sudah muncul gejala mendadak panas, misalnya seperti itu, mencarikan obat, ketika sudah turun panasnya dianggap sembuh. Padahal tidak demikian. Bisa jadi itu demam berdarah, karena sudah terlena, tidak tertangani, biasa lambat ditangani di fasilitas kesehatan. Itu bahayanya DBD, penanganannya di situ. Jadi Rota Sehat sudah jelas ya bahwa gejala-gejala DBD itu bukan hanya tadi demam ya. Jadi ada tanda-tanda selain itu, bintik-bintik mungkin di kulit ya. Jika ditekan itu hilang, ketika dihilangkan lagi diangkat tangannya menjadi hilang, menjadi ada bintiknya. Kemudian ada terjadi perdarahan di hidung, kemudian kalau sudah parah bisa kaki dingin Pak ya, dan berkeringat. Nah, ketika kita melihat keluarga atau masyarakat tetangga kita, segera dibawa di fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat untuk bisa segera ditangani ya. Nah, semoga tidak menjadi apa namanya penambahan kasus yang begitu besar ya terhadap masyarakat kita yang di Sulawesi Tengah Pak ya. Kemudian Pak ini pencegahan ini yang paling penting Pak, pencegahannya Pak yang 3M plus ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak, karena masyarakat kita masih banyak ya belum mengetahui secara baik bagaimana sih 3M plus itu. Ya, mungkin bisa dijelaskan. Ya, 3M plus itu suatu upaya untuk pencegahan yang sebelumnya kita tahu bahwa bagaimana sih nyamuk itu cara hidupnya, ciri khasnya, terus kemudian jangka waktunya dari telur sampai dewasa. Dengan tahu ciri-ciri ini sehingga kita bisa strategi kita untuk menanggulangi itu. Jadi 3M plus itu yang harus kita lakukan. 3M plus itu pertama saya kira Pak tahu tuh 3M plus itu menguras. Jadi menguras di bak-bak penampungan air ya. Kemudian menguras sambil menyikat. Karena telur-telur tadi itu menempel di permukaan bak-bak penampungan air sehingga nanti tuntas dikuras, telur tidak ada,
Dan mengurasnya itu 1 minggu sekali. Seminggu sekali. 1 minggu sekali. Karena kita tahu tadi proses dari nyamuk telur sampai dewasa itu dibutuhkan waktu 9 sampai 8, 9, 10 hari. Sehingga kalau dilakukan seminggu sekali, tidak ada kesempatan lagi telur jentik itu menjadi dewasa. Ya. Kemudian berikutnya adalah menutup penampungan air. M kedua, menutup penampungan air sehingga tidak ada kesempatan nyamuk-nyamuk itu masuk ke tempat penampungan itu. Jadi ditutup rapat-rapat. Kemudian M berikutnya adalah mendaur ulang. Ya. Mendaur ulang bahan-bahan yang memungkinkan berpotensi untuk menyimpan air, menampung air. Karena di situ nanti apalagi musim hujan itu dapat menampung air sehingga kesempatan untuk berindukan nyamuk atau berkembang biakan nyamuk. Jadi bahan-bahan seperti itu harus didaur ulang. Itu 3M-nya. Kemudian plusnya diupayakan kita rumah-rumah itu memasang di ventilasinya, mungkin kita pasang kasa nyamuk, kemudian memasukkan pencahayaan yang cukup, kemudian kita juga kalau bisa menggunakan obat-obat nyamuk, ya kan, obat-obat nyamuk. Kemudian kita kalau kita punya kolam-kolam misalnya tidak terpakai, kemudian ada genangan air, kita bisa menebarkan ikan predator, ikan kepala timah atau mujair. Oh, ikan mujair, Pak ya? Itu, ya. Kemudian menanam tumbuh-tumbuhan yang tidak disukai oleh nyamuk, seperti serai, lavender, seperti itu. Itu ditanam di pekarangan atau dalam rumah, Pak? Di pekarangan. Bisa juga di dalam rumah, dalam pot. Dalam pot ya? Bisa. Iya. Seperti itu kurang lebihnya ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan dan itu harus kita lakukan secara bersamaan. Secara kolektif. Tidak bisa orang per orang, rumah per rumah, tapi di tempat lain tidak. Karena nyamuk itu bisa berkembang di tempat yang lain, tempat rumahnya kita bersih, tetapi tetangga kita tidak misalnya jadi nyamuk itu bisa berkembang di tempat yang tidak bersih, sehingga walaupun kita bersih tetap juga kita akan terkena penularan nyamuk itu, karena nyamuk berpotensi ada di situ. Ya. Jadi memang kalau ketika 3M plus ini dilaksanakan ya, rawat sehat dalam masyarakat, insya Allah jadi kejadian-kejadian DBD ini akan hilang, Pak ya. Betul. Seperti itu. Tapi itu tadi masalahnya, jangan sampai cuma 1-2 orang saja yang melaksanakan itu. Sementara tetangga-tetangga kita yang lain tidak melaksanakan. Ya, harus olehnya itu ada kesadaran kolektif untuk bisa bersama-sama bergerak untuk mencegah penyakit DBD ini dengan 3M plus tadi. Baik, terkait dengan pengendalian ini, Pak. Pengendalian nyamuk Aedes aegypti ini. Ada pengendalian secara biologi dan kimia. Mungkin bisa dijelaskan, Pak? Ya. Secara biologi itu yang seperti saya katakan tadi itu menebarkan ikan kepala timah, ikan mujair. Jadi jentik-jentik itu kalau ada di air bisa jadi makanan ikan atau kepala timah. Sehingga sehingga tidak bisa hidup lagi ikannya. Kemudian dengan cara kimia itu menggunakan insektisida, misalnya membunuh nyamuk dewasa dengan fogging misalnya. Fogging ya. Ya. Kemudian nyamuk pradewasanya menggunakan larvasida. Ya. Seperti itu kira-kira kalau secara kimia. Cuman fogging itu kan sasarannya nyamuk dewasa. Ya. Nyamuk dewasa. Jadi kalau kita hanya mengandalkan fogging, kemudian jentik-jentik nyamuknya itu tidak hilang, itu akan muncul lagi nyamuk-nyamuknya nanti. Makanya yang efektif adalah kita melakukan 3M plus secara serentak dan bersama-sama. Itu saya kira lebih efektif untuk mengendalikan penyakit DBD. Nah, baik. Jadi rawat sehat tadi ya. Jadi itulah beberapa cara pengendalian ya untuk nyamuk Aedes aegypti. Kemudian ini Pak, terkait dengan mitos dan fakta ya. Nah, ini tersebar di masyarakat juga ya.
apakah betul atau salah ini, atau mitos atau fakta ya, mencegah demam berdarah hanya perlu fogging. Nah, ini kan orang biasanya apa, orang DBD kan ada masyarakat yang ini Iya. pasti minta fogging. Nah, menurut Bapak gimana itu? Itu mitos. Mitos, ya. Mitos. Karena fogging itu seperti saya katakan tadi hanya membunuh nyamuk dewasa. Ya. Ya. Kalau kita lakukan fogging tanpa lakukan PSM 3M+, Ya. kita akan sia-sia. Akan sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua, fogging itu menggunakan bahan kimia. Asap terhirup. Itu sebetulnya tidak, efeknya kurang bagus. Sehingga lebih bagus kita lakukan 3M+ tadi itu. Ya. Nah, kalau kita melakukan fogging, tidak melakukan 3M+, tidak membunuh jentik-jentiknya, ketika fogging sudah selesai, nyamuk dewasanya akan muncul kembali. Jadi mitos. Ya, Rota Sehat, Sobat Sehat. Jadi fogging itu mencegah demam berdarah hanya perlu fogging, itu adalah mitos ya. Jadi perlu 3M+ tadi ya untuk pelaksanaan pencegahan demam berdarah. Dan ini fogging hanya mungkin ketika kejadian darurat ya, atau kejadian yang luar biasa Pak ya, di suatu daerah baru dilaksanakan fogging. Seharusnya kita lakukan pada saat ada KLB. Karena KLB itu berpotensi nyamuk-nyamuk itu bisa menyebarkan ke orang sehat. Makanya kita fogging supaya nyamuknya itu mati. 1 minggu kemudian kita fogging lagi. Karena jentik-jentik nyamuk tadi itu akan menjadi dewasa lagi. Makanya kita fogging lagi dan disertai dengan larvasida dan 3M+. 3M+ selalu melekat. Betul. Dan ingat bahwa itu harus dilakukan secara bersama-sama. Ya. Kolektif. Baik, Rota Sehat. Jadi sudah jelas ya tentang bagaimana sih yang perlu kita lakukan ya untuk dalam mencegah penyakit DBD tersebut. Kemudian Pak, mungkin ada inovasi yang telah dilaksanakan atau yang sementara dilaksanakan oleh kabupaten kota terkait dengan bagaimana pencegahan DBD ini. Iya. Inovasi, beberapa kabupaten kota sudah melakukan inovasi terutama untuk anak-anak sekolah. Ya. Jadi ada beberapa inovasi yang dilakukan di Poso misalnya, ada di SDN 17 di Poso. Itu ada gerakan satu rumah satu jumantik, tapi dilakukan di sekolah oleh anak-anak sekolah. Nah, itu merupakan suatu inovasi yang dia namakan detik ya, deteksi jentik. Kemudian inovasi yang di Luwuk misalnya, itu di sekolah-sekolah itu juga dilakukan hal yang sama. Jadi banyak inovasi. Jadi pengkaderan itu harus dimulai dari anak-anak sekolah dan nantinya bisa disampaikan ke keluarga masing-masing. Seperti itu. Ya, baik. Jadi kita sudah berada di sesi terakhir Pak. Mungkin ada himbauan atau closing statement untuk terkait dengan DBD ini kepada masyarakat kita. Ya. Baik. Waspada bahwa nyamuk DBD ada di sekitar kita dan kita harus bersama-sama menanggulangi DBD dengan menerapkan PSN 3M+. Dan ingat, harus dilakukan bersama-sama secara kolektif. Luar biasa ya. Jadi Sobat Sehat, Rota Sehat, demikian ya pertemuan kita pada hari ini. Dan terkait dengan DBD ini ada mungkin stretching ya, terkait dengan 3M+ ini yang mesti kita lakukan setiap hari ya. Jangan sampai ada kasus di tempat kita. Yang pertama adalah itu menguras dan menyikat penampungan air, bak mandi, WC, drum dan lain-lain ya. Kemudian menutup rapat-rapat tempat penampungan air ya. Kemudian ketiga, memanfaatkan mendaur ulang barang bekas yang dapat menampung air. Kemudian plusnya adalah satu, ganti air yang vas bunga, minuman burung dan lain-lain seminggu sekali. Kemudian perbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar.
tutup lubang pada potongan bambu, pohon, dan lain-lain dengan tanah. Kemudian bersihkan, keringkan tempat yang dapat menampung air hujan seperti kebun, pemakaman, rumah kosong, dan lain-lain. Kemudian pelihara ikan pemakan jentik. Ya. Kemudian pasang kawat kasa. Jangan menggantung pakaian dalam rumah. Tidur menggunakan kelambu, atur pencahayaan dan ventilasi yang memadai, gunakan obat anti nyamuk, lakukan larvasida, gunakan ovid trap, larva trap, dan mosquito trap. Kemudian gunakan tanaman pengusir nyamuk. Nah, mudah-mudahan dengan usaha kita ini bisa ya meminimalisir kejadian DBD yang ada Iya. di wilayah kita. Insya Allah. Dan tak terasa sampailah kita di ujung perjumpaan kita pada hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber yang sudah bersedia hadir di tempat ini, dan semoga Pak apa yang kita telah sampaikan ini bisa bermanfaat ya untuk bagi masyarakat kita. Dan saya tutup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.